Tetapi ingat ya, ulama warasatul anbiya itu bukan syarat dia seorang Habib, Sayyid atau Syarif dari garis keturunan Nabi secara biologis. Tetapi beliau adalah pilihan Allah. Beliau adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala sendiri. Jadi saat ini, akhir zaman ini, yang sudah jauh jaraknya dari Nabi Muhammad, sudah tidak perlu lagi menelusuri garis keturunan Nabi, tidak perlu lagi menelusuri nasab Nabi, apalagi sampai tes DNA ya. Karena tes DNA itu bukan menentukan pewaris Nabi, tetapi menentukan pembagian warisan ya. Kalau masalah penghormatan buat siapa saja, mari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Ayahanda Tuan Guru Mursyid yang saya hormati, saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Puji syukur, Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih berizki untuk ngaji makrifat bersama Pak TNI. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik, pada kesempatan sore hari ini saya akan membahas tentang Imam Mahdi sedang penyelamatan umat manusia. Jadi perlu kita ketahui bahwa Imam Mahdi itu bukan dari jalur keturunan Nabi secara biologis, tetapi dari jalur kerasulan ya. Dan perlu kita ketahui bahwa kita ini atau manusia di dunia ini sedang terkena sihir Dajjal yang sangat dahsyat dan sangat halus. Kedahsyatannya kita sampai tidak terasa bahwa kita ini dalam terperangkap dalam fitnah Dajjal. Sebagai tolak ukurnya adalah Allah itu pengen dikenal oleh hambanya, dan manusia diciptakan di dunia ini itu hanya untuk ibadah atau menyembah, sesuai dengan surah yang ada di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kecuali untuk ibadah berarti manusia ini harus totalitas dalam menyembah kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya bagaimana? Perhatikan gambar. Baik ya, sekarang perhatikan gambar. Ini adalah Imam Mahdi ya. Kemudian yang ini adalah Dajjal. Nah, kemudian kalau yang ini itu manusia yang ada di dunia ya, ada Habib, ada Kiai, ada Ustadz, ada pejabat ya. Kemudian ini adalah manusia yang hijrah. Kemudian ini di sini adalah manusia pasukannya Imam Mahdi ya. Kemudian ini manusia yang turun dimensi atau turun gelombang, Ya'juj Ma'juj ya. Kemudian turun gelombang lagi manusia itu menjadi dabah ya. Kemudian saya jelaskan dari sini, ini adalah Dajjal. Dajjal itu simbol ya. Dajjal itu nama ikonik atau mitologi. Jadi Dajjal itu bukan sosok manusia yang tinggi besar, kemudian matanya satu, itu bukan ya. Namanya juga Dajjal bukan ya. Tetapi seperti manusia biasa saja. Kenapa itu bermata satu? Artinya itu berpandangan duniawi saja ya. Berpandangan materialistis, pandangan jasmani saja, terdogma dengan ilmu syariat saja ya. Tidak butuh ilmu rohani, tidak butuh guru rohani. Jadi mata rohaninya itu buta.
Lalu tulisan kafir ya itu artinya tertutupi atau terhijab, tidak bisa mengenal Allah. Dia mempengaruhi kesadaran manusia menuju ke gelombang alam bawah sadar. Hanya kesenangan-kesenangan dunia. Dan sekarang ini Dajjal menang dalam perang ya, menguasai manusia di bumi ini. Makanya Imam Mahdi turun ya, tujuannya untuk penyelamatan manusia ya. Imam Mahdi itu bisa disebut Isa Al-Masih yaitu atau Al-Masih Isa, bisa disebut wali yang mursida, bisa disebut ulil amri minkum, bisa disebut ulama billah, bisa disebut wali kutub ya. Kalau kejawen itu menyebutnya satrio piningit ya. Kalau di agama Nasrani itu juru selamat ya. Kalau di Hindu itu reinkarnasi Krishna. Kalau di Yahudi itu Mesias ya, itu sebenarnya orang yang sama ya, hanya berbeda menamakannya saja ya. Lalu Imam Mahdi itu nama ikonik atau mitologi. Jadi namanya bukan Imam Mahdi, bukan ya. Imam itu pemimpin, berarti ini mempunyai pasukan. Lalu Mahdi itu artinya orang yang diberi petunjuk, orang yang memberi petunjuk dan menunjukkan jalan kepada umat manusia. Berkuda itu artinya mempunyai tenaga yang kuat, gerakannya cepat, tangguh ya, sampai satuan tenaga kuda itu dipakai pada mesin mobil, betul ya. Lalu membawa panji hitam ya, atau bendera hitam, artinya keadaan manusia ini sudah gelap gulita. Manusia itu sudah dikuasai oleh Dajjal. Manusia sudah kena sihir Dajjal, kembali zaman jahiliyah yang dulu itu. Kalau di kejawen itu disebut kolobendu ya itu. Lalu lafadz la ilaha illallah, warnanya putih, itu menyampaikan petunjuk tauhid ilahiyah ya. Cahaya putih itu kan bisa digambarkan tauhid ilahiyah ya. Kemudian mengembalikan manusia, menunjukkan jalan yang benar ya. Jadi akan menunjukkan manusia kepada jalan yang benar ini ya. Kemudian tulisan la ilaha illallah itu adalah membawa nur yang akan menerangi dunia dan alam semesta. Jadi Imam Mahdi ini yang membawa tali wasilah nur Allah ke dunia ya. Yang dulu ini disebut Rasulullah ya, ini sebenarnya sama, cuman penyebutannya tidak Rasulullah ya, tapi sebenarnya itu sama saja, di dalamnya itu sama saja, itu nur ilahiyah sama saja ya. Jadi Imam Mahdi ini itu adalah pilihan Allah sendiri. Beliau ini manusia biasa-biasa saja, awalnya itu pelaku hakikat, jadi bukan pengaku ya, tetapi pelaku. Bukan pilihan manusia dari komunitasnya, juga bukan dari jalur keturunan Nabi Muhammad secara biologis ya. Jadi kalau saat ini pada berebut nasab, pada berebut keturunan Nabi, sampai merekayasa sejarah agar seolah-olah jalur zuriyah Nabi, sudah tidak penting lagi ya. Kalau sudah begitu, itu untuk apa? Kalau sudah Habib, terus mau apa? Karena yang disebut ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum itu dari jalur kerasulan, bukan dari jalur kenabian ya.
Kenapa jalur kerasulan? Karena untuk memimpin umat manusia dan memimpin dunia serta alam semesta. Kalau dari jalur kenabian itu tidak untuk memimpin umat manusia. Ya, pahami ya, harus jelas ini. Lalu Imam Mahdi ya itu sekarang sudah ada di Indonesia, sudah turun ya. Ini urutannya seperti ini ya. Asal mulanya dari Nabi Muhammad, isi dadanya itu diwariskan kepada sahabat Abu Bakar ya. Itu di hadis ada itu ya. Isi dadaku aku mewariskan kepada Abu Bakar, itu ada ya. Lalu isi dada itu yang dimaksud adalah Nur Ilahiyah atau Nur Muhammad ya. Kemudian dari Abu Bakar ya kemudian diturunkan kepada Sayyidina Salman Al-Farisi ya. Dari Sayyidina Salman Al-Farisi diturunkan ke Sayyidina Qasim. Dari Sayyidina Qasim diturunkan ke Sayyidina Ja'far. Kemudian turun temurun sampai ke Sayyidi Syekh Sulaiman Az-Zudi ya. Ini berada di Jabal Kubis. Saat itu Syekh Khalil Bangkalan, Hasyim Asy'ari pernah berguru ya di situ. Beliau itu juga suluk di situ ya. Kemudian dari Sayyidi Syekh Sulaiman Az-Zudi itu diturunkan ke Sayyidi Syekh Ali Ridho ya, itu juga masih di Jabal Kubis ya, di Arab sana itu ya. Baru setelah dari Sayyidi Syekh Ali Ridho itu turun ke orang Indonesia, itu bernama Sayyidi Syekh Muhammad Hasyim Al-Khalidi ya. Itu juga muridnya Sayyidi Syekh Sulaiman Az-Zudi dulunya itu ya. Kemudian dari Sayyidi Syekh Muhammad Hasyim Al-Khalidi itu diturunkan ke Sayyidi Syekh Sulaiman Hasyim ya. Kemudian diturunkan ke Sayyidi Syekh Muhammad Khair ya. Dan selanjutnya lah itulah yang Waliyam Mursyida sekarang itu ya, masih di Indonesia. Mohon maaf saya tidak menyebutkan nama karena ini adab bagi seorang murid ya. Dan beliaulah Imam Mahdi ini yang sekarang ini sedang berjuang melawan fitnah Dajjal beserta para pasukannya ini ya. Pasukannya itu diperintahkan untuk ikut berdakwah untuk memengaruhi manusia ini ya. Karena manusia ini sedang gelap gulita ya. Artinya kesadaran manusia itu sudah dikuasai oleh Dajjal ini ya. Manusia sudah tidak kenal Tuhannya. Manusia sudah dominan dengan nafsunya, hanya perut, kehormatan, kekayaan dunia yang diurus. Tidak peduli hasil korupsi, hasil judi, tipu sana, tipu sini, tujuannya hanya duniawi semata. Ya. Inilah yang disebut manusia terkena sihir Dajjal yang sangat dahsyat, sangat halus. Karena kedasatannya ya, sampai hampir semua manusia ini tidak terasa bahwa mereka itu sekarang berada di tipu dayanya Dajjal ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Tolak ukurnya adalah Allah itu ingin dikenal oleh hambanya. Lalu manusia diciptakan itu hanya untuk ibadah atau menyembah kepada Allah. Nah, itu di ayat Al-Qur'an ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kalau hanya untuk ibadah, berarti manusia ini harus totalitas menyembah kepada Allah ya. Kalau tidak totalitas ya minimal itu 51% ya. Kalau masih berat
duniawinya, berarti tujuan Allah itu tidak sesuai dengan tujuan awal penciptaan manusia itu yang hanya untuk ibadah ya. Misal contoh ya, kalau manusia ini hanya melaksanakan sholat 5 waktu saja ya, 5 waktu, katakanlah dalam satu waktu itu 5 menit ya, berarti hanya butuh 25 menit dalam satu hari ya. Kemudian dalam satu hari itu ada berapa menit ya, kalau 1 jamnya itu 60 menit, kemudian dikalikan 24 jam berapa itu? 1440 ya. Ya, itu. Padahal manusia tadi itu hanya 25 menit saja untuk Allah. Kemudian yang 1400 sekian itu untuk siapa? Padahal Allah itu diciptakan tujuannya hanya untuk ibadah. Seharusnya itu ya berbakti, mengabdi, berkorban kepada Tuhan. Seharusnya mendahulukan, mengutamakan, menomorsatukan urusan Tuhan. Mencintai, berharap, tujuan, beradab, merendah dan takut kepada Tuhan. Seharusnya itu ya. Tetapi nyatanya bagaimana ya? Maaf, saya ini tidak merendahkan siapapun ya, tapi coba direnungkan sendiri ya. Manusia ini sudah tidak tahu bagaimana caranya mengenal Tuhan ya. Tidak tahu praktek syahadat ya, tidak tahu ini. Coba, Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai apapun dari makhluknya ya. Tidak bisa digambarkan, tidak bisa didefinisikan bagaimana cara mengenalnya. Kemudian ada Allah mempunyai sifat, 20 sifat itu. Yang pertama adalah wujud. Wujud. Tadi bilangnya laisa kamitslihi syai'un, sekarang wujud ya. Kemudian ada Allah yang Allah itu berada di qalbu orang mukmin. Allah itu lebih dekat dari urat leher manusia ya. Kemudian Allah itu berada di arsy, ada di dalam hati, ada di dekat leher, ada yang di arsy. Nah, bagaimana itu penjelasannya? Nah, rata-rata hampir manusia itu tidak bisa menjelaskan itu ya. Kemudian Habibnya ya, zuriyahnya hanya pintar provokasi, tipu sana tipu sini, hanya dunia sebagai orientasinya, hanya bisa mengucapkan sholawat saja ya. Tapi kalau disuruh mengartikan sholawat itu artinya apa, tidak bisa pasti ya. Kemudian mohon maaf, kiainya ya tidak pernah mengajarkan bagaimana cara mengenal Tuhan ya. Jadi wajar manusia ini tidak bisa mengenal Tuhan, tidak bisa praktek syahadat, itu ya wajar saja, karena dari kiainya pun tidak mengajarkan ya. Hanya bisa melucu saja ya. Hanya bangga mempunyai jamaah banyak, tetapi mau dibawa kemana tidak jelas, karena si kiai ini tidak ada sambungannya dengan walia mursida ya. Kalau kiai atau semuanya ini ada sambungan kepada walia mursida, itu arahnya jelas ya. Arahnya akan naik, dimensinya akan naik ke arah Allah itu ya. Kemudian ustadznya ya, yang katanya itu bergelar elsilah dan lain sebagainya ya, tetapi ilmunya hanya sebatas akal saja, hanya literasi, cerita, narasi, pengetahuan ya. Yang dibahas itu hanya syariat saja, caranya wudhu, gerakan sholatnya, itu yang dibahas, itu saja ya. Tetapi tidak tahu inti di dalam sholat itu ya. Padahal di dalam sholat itu kan wa aqimus sholata lidzikri ya. Sholat itu untuk mengingat kepada Allah ya. Tetapi kalau ditanya apanya Allah yang diingat di dalam sholat, bingung jawabnya, nggak bisa menjelaskan ya. Tidak tahu caranya mengenal Allah ya. Allah itu contohnya Malikinas loh, rajanya manusia loh. Bagaimana Allah kok
ada Malikinas, rajanya manusia. Bagaimana penjelasannya? Tidak tahu nih Ustadz ini, tidak tahu. Nah, kalau membaca Al-Qur'annya bolehlah ya, fasih, kemudian tartil, oke lah ya. Tetapi yang dimaksud itu sebenarnya bukan kitab mushaf ya, tetapi adalah kitab qadim. Jadi di dalam kitab mushaf itu adalah hasil dari translate waktu Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu. Jadi Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu itu ditulis, dibukukan di dalam kitab mushaf itu ya. Jadi kita itu sebenarnya tidak perlu kita itu bisa tartil, bisa bacaan bagus, tidak perlu. Yang penting kita itu paham maksudnya. Contoh ini ya, kita itu mengucapkan misalnya jeruk ya, yang benar itu jeruk misalnya, tetapi yang mengucapkan jeruk secara jelas itu dia tidak pernah makan jeruk ya. Dibandingkan manusia itu lidahnya itu cedal ya, apa ya biasanya apa itunya, mungkin dia bisa mengucapkan jeluk misalnya, jeluk ya. Tetapi dia pernah memakan jeluk itu ya, pernah merasakan. Itu lebih tinggi mana itu? Dia bilang jeruk tapi tidak tahu rasanya, kemudian yang satunya bilang jeluk tapi dia tahu rasanya. Itu lebih tinggi itu ya, dia lebih maksud itu. Jadi banyak yang menyampaikan harus tartil, harus gini ya, sebenarnya enggak ya. Kalau harus tartil gitu yang bisa masuk surga misalnya, lah terus yang bisu itu bagaimana, apakah tidak bisa masuk surga? Nah, jadi contoh lagi ya, di dalam syahadatnya, mungkin si ustadz ini menyampaikan atau mengucapkan syahadat itu dengan tartil asyhadu misalnya ya. Tetapi yang lainnya itu asyhadu misalnya, tetapi dia tahu asyhadu itu artinya bersaksi, bersaksi akan Allah dan bersaksi akan utusan Allah ya. Kemudian bagaimana caranya bersaksi? Kemudian Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kemudian kalau pandangan sekarang kan masih Nabi Muhammad ya. Bagaimana bisa bersaksi kepada Nabi Muhammad itu? Tidak pernah tahu, fotonya pun tidak pernah lihat. Allah juga laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana caranya bersaksi itu ya? Nggak bisa menjelaskan ini, si ustadz nggak bisa menjelaskan ya. Nah, itu. Kemudian lanjut ya, kemudian mursyid misalnya ya, ada mursyid misalnya ya di sini. Mursyid itu bukan manusia ya. Perlu diketahui ya, mursyid itu bukan manusia ya. Tetapi mursyid itu nurnya Allah. Tetapi pembawanya itu manusia pilihan Allah. Itu sama saja waliya mursida, sama saja ulil amri minkum, kemudian sama saja wali kutub, ulama bila, itu sama saja ya. Dan setiap zaman itu hanya ada satu ya, sedunia ini ya, itu hanya ada satu waliya mursida, atau kalau Anda menyebutkan itu mursyid itu ya, itu hanya ada satu. Buktinya sekarang bagaimana? Banyak mursyid di mana-mana, betul ya? Ya. Tetapi mursyidnya itu diangkat oleh manusia ya. Seharusnya mursyid itu tidak tahu bahwa dirinya itu mursyid ya. Seperti zaman Nabi dahulu ya, seperti zaman Nabi dahulu itu, awalnya Nabi Muhammad itu tidak tahu bahwa dirinya itu Nabi. Dia tidak tahu bahwa dirinya itu adalah Rasul ya. Tapi setelah malaikat menurunkan memberikan wahyu yang dari Allah itu, baru tahu bahwa
Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Itu baru tahu setelah menerima wahyu dari malaikat Jibril. Ya, itu sama saja, seharusnya mursyid itu seharusnya juga tidak tahu bahwa dirinya dia itu mursyid. Dia tahu setelah ada ayat-ayat yang turun di mursyid itu, ya kayak di zaman sekarang ini itu ada ayat-ayat yang turun tuh ada, ya. Mungkin jangan dikatakan wahyu lah, kalau dinamakan wahyu mungkin saudara-saudara agak tabu, ya. Tapi seorang Imam Mahdi ini atau Waliyah Mursyida atau Ulul Amri Minkum yang saat ini, beliau itu dipahamkan ilmu, ya. Makanya tadi itu diberikan petunjuk, kemudian memberikan petunjuk, menunjukkan jalan. Itulah sebenarnya wahyu. Itu yang disebut kitab qadim, yaitu kitab yang tidak tertulis tapi bisa dibaca, yaitu tadi pemahaman ilmu itu. Kalau dulu itu disebut wahyu itu, ya. Lalu akibat kemurkaan manusia yang berada di alam rendah atau alam inframetafisika, ya, ini nanti akan terkoreksi, ya, adanya berupa kasus-kasus, ya. Contohnya itu yang menipu ketahuan, yang korupsi ketangkap, nanti ada kecelakaan, ada bencana di mana-mana. Nanti manusia itu akan ketakutan, ya. Setelah ketakutan, manusia ini akan mencari perlindungan, ya. Kemudian nanti manusia ini, ya, akan berbondong-bondong untuk berhijrah, ini, ya. Artinya itu mereka bisa melawan fitnah Dajjal. Ada hadis Nabi bahwa Dajjal akan muncul di seluruh bumi, ya, kecuali Mekah dan Madinah. Artinya itu berhijrah secara fisik, ya. Artinya bisa melawan fitnah Dajjal. Nah, yang tadinya itu manusia itu dipengaruhi dengan kesibukan duniawi, manusia ini bisa melawan, ya, berhijrah, ya, karena dari ketakutan tadi mencari perlindungan tadi itu. Nah, lalu manusia ini pada meminta baiat kepada Imam Mahdi, ya. Lalu hadis selanjutnya itu di Baitul Maqdis, artinya itu Mi'raj, ya, itu dinaikkan dimensinya lagi, ya. Itu menggunakan rohani kita, dimensi kita itu dinaikkan, ya. Ini nanti yang selamat, ya. Kemudian manusia yang tidak berhijrah, ya, itu nanti dia akan lebih turun dimensinya, ya. Bisa disebut Ya'juj Ma'juj, bisa disebut Gog Magog, ya. Itu nanti, ya, manusia yang ada di sini ini, dia itu perilakunya, sikapnya itu sudah sangat rendah, ya, tidak manusiawi lagi, ini seperti hewan, ya. Dan nama Ya'juj Ma'juj, nama Gog Magog itu juga nama ikonik atau mitologi, ya. Jadi wujudnya itu juga manusia, ya, tapi dimensinya itu rendah. Pada masa ini manusia sudah tidak bisa diatur lagi, ya. Kemudian Allah itu menurunkan azab, ya. Allah menurunkan azab, ini nanti akan diazab, akan diberikan bencana yang sangat ekstrim nanti, ya. Nah, ini akan lenyap ini manusia, ya. Ya, kemudian setelah ini lenyap, manusia yang berhijrah ini dia akan selamat. Lah, itulah nanti ada kejayaan Islam lagi itu, ya, di setelah ini nanti lenyap ini. Lebih jelasnya atau lebih lengkapnya nanti di lain sesi yang ini, ya. Ketika ada Ya'juj Ma'juj sesuai dengan hadis, ya, kalau ada Ya'juj Ma'juj
kita berlari dan bersembunyi di balik benteng, ya. Itu bukan berarti bersembunyi di balik tembok yang tebal, yang tinggi, itu tidak, ya. Tetapi berpegang teguh dengan seorang utusan Allah yang sekarang disebut wali yang mursida ini, ya. Ada juga itu hadis segera lari ke tempat yang tinggi, atau ke gunung atau ke bukit yang tinggi. Itu maksudnya dimensinya supaya dinaikkan lagi, ya. Karena apa? Manusia yang berada di dimensi tinggi, dia sudah berada di zona tenang, dia berada di zona nyaman. Makanya manusia-manusia pelaku hakikat itu sudah tidak tergiur dengan kesenangan dunia, sudah tidak tergiur dengan kemewahan dunia, ya. Dia itu sudah mabuk, sudah ngeplay dengan dimensi tingginya, ya. Jadi dia itu tidak penting korupsi, tidak penting itu dia perempuan, tidak penting mabuk-mabukan, dia nggak penting lagi. Dia sudah ngefly di sini bersama dimensi tingginya yang dekat dengan Allah ini, ya. Demikian penjelasan gambar dari saya tadi, sudah panjang lebar, saya kira sudah cukup jelas. Sekarang terserah saudara-saudara semuanya. Saya hanya sebatas menyampaikan keadaan di akhir zaman ini yang bersumber dari Allah Ta'ala sendiri melalui guru Walia Mursida kami, atau melalui Imam Mahdi yang saat ini. Karena manusia yang berhijrah, manusia yang selamat, itu adalah pilihan Allah Ta'ala sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam kebangkitan agama Tauhid, salam makrifat ilmiah nalar tinggi, Thoriqoh Naksabandiyah Qaulidiyah Nusantara. Ilahi anta maksudi wariduka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang tentara nasional Indonesia memberi pencerahan kepada kita semua, terutama kepada para habaib, ya. Jadi menurut seorang tentara ini jangan meneliti atau mengaku-ngaku keturunan Nabi, karena sekarang anunya sudah jauh, gitu. Jaraknya sudah jauh antara wafatnya Rasulullah sampai sekarang ini, jaraknya sudah jauh, gitu, ya. Jadi si tentara ini membahas tentang masalah kemakrifatan, gitu, ya, teman-teman. Sampai-sampai jangan mau diadu domba oleh Dajjal. Sampai-sampai di sini di dalam videonya si seorang tentara ini menggambarkan, jadi di situ ada gambar di situ, ya, memberi contoh tentang ada Dajjal apa, gitu, ya, yang diterangkan dalam tulisannya, ya. Seperti teman-teman tadi sudah menyimak langsung video ini, ya. Jadi video ini saya mengambil di channel ngaji makrifat bersama TNI, gitu, ya, kalau nggak salah seperti itu, ya. Jadi di video kali ini seorang tentara ini yang memberi apa itu dukungan atau apa, ya, memberi semangat buat kita semua, jangan mengotak-atik masalah tentang nasab, ya, karena yang dinilai itu bukan karena keturunannya tapi ketakwaan, gitu, ya, teman-teman. Jadi jelas sekali si tentara ini tadi menjelaskan, ya, semuanya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.